Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngobrol Nikah. Bagaimana jadinya jika seorang pria tua yang setiap hari duduk di halte dianggap hanya membuang waktu? Padahal selama bertahun-tahun ia sedang menepati sebuah janji yang tidak pernah ia ingkari. Semua orang menganggapnya kesepian, bahkan ada yang menertawakannya. Namun, tidak seorang pun mengetahui bahwa alasan ia terus kembali ke halte itu mampu mengubah cara pandang banyak orang tentang kesetiaan, harapan, dan kasih sayang. Hari ini kita akan mengikuti sebuah kisah yang penuh penantian, pengorbanan, harapan, dan rahasia yang tersimpan selama bertahun-tahun. Sebuah cerita yang mengajarkan bahwa tidak semua penantian berakhir dengan kebahagiaan. Tetapi setiap janji yang dijaga dengan tulus akan selalu memiliki makna yang jauh lebih besar daripada yang terlihat di mata manusia. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Pak Harun telah melewati usia 70 tahun. Rambutnya hampir seluruhnya memutih. Langkah kakinya tidak lagi setegap dahulu, dan kerutan di wajahnya menjadi saksi perjalanan hidup yang panjang. Banyak orang mengira masa tuanya dihabiskan dengan menikmati hari-hari bersama keluarga. Kenyataannya justru berbeda. Setiap sore, Pak Harun selalu berjalan menuju sebuah halte tua di pinggir jalan raya yang berjarak sekitar 2 kilometer dari rumah kontrakan sederhana tempat beliau tinggal seorang diri. Halte itu bukanlah tempat yang istimewa. Warna biru haltenya telah memudar dimakan waktu, beberapa bagian atapnya mulai berkarat, sementara bangku besinya dipenuhi goresan yang sudah tidak lagi jelas bentuknya. Kendaraan datang dan pergi tanpa henti. Para penumpang terus berganti setiap hari. Namun di antara semua perubahan itu, ada satu pemandangan yang tidak pernah berubah. Pak Harun. Hampir setiap sore beliau duduk di bangku yang sama pada jam yang hampir sama. Sebuah tas kain lusuh selalu berada di pangkuannya, sementara pandangannya tertuju ke arah jalan raya seolah sedang menunggu seseorang yang setiap saat bisa muncul dari balik keramaian. Tidak ada yang mengetahui alasan sebenarnya. Warga sekitar hanya mengenalnya sebagai pria tua yang selalu datang ke halte. Sebagian orang menyapanya dengan ramah. Sebagian lagi hanya memperhatikan dari kejauhan sambil bertukar pandang. Tidak sedikit pula yang berbisik-bisik ketika melewati halte itu. Ada yang menganggap Pak Harun sudah pikun karena terus datang ke tempat yang sama tanpa tujuan yang jelas. Ada pula yang menduga beliau kesepian setelah ditinggalkan keluarganya. Bahkan beberapa orang beranggapan beliau sengaja duduk di sana untuk mencari belas kasihan dari orang yang lewat. Pak Harun tidak pernah membantah satupun anggapan itu. Beliau hanya membalas setiap tatapan dengan senyum tipis yang penuh ketenangan, lalu kembali mengarahkan pandangan ke jalan yang membentang lurus di depannya. Selama bertahun-tahun, beliau belajar bahwa tidak semua penilaian harus dijawab dengan penjelasan. Ada kalanya waktu lebih mampu membuktikan sesuatu daripada ribuan kata yang diucapkan. Sore itu langit mulai mendung sejak siang. Angin bertiup pelan membawa aroma tanah yang perlahan berubah basah karena hujan yang mulai turun. Beberapa penumpang berdiri berdekatan di bawah atap halte sambil sesekali melirik jam tangan mereka. Di sudut bangku, Pak Harun tetap duduk seperti biasa sambil memegang segelas teh hangat yang baru dibelinya dari warung kecil di seberang jalan. Seorang pedagang gorengan yang hampir setiap hari berjualan di dekat halte menghampiri beliau dengan senyum ramah. Pria itu sudah cukup lama mengenal kebiasaan Pak Harun meskipun tidak pernah mengetahui alasan di balik rutinitas tersebut. Ia menyarankan agar Pak Harun pulang lebih awal karena hujan diperkirakan akan turun semakin deras. Pak Harun mengucapkan terima kasih atas perhatian itu. Namun beliau tetap memilih bertahan. Pedagang tersebut akhirnya hanya menganggukkan kepala sambil kembali ke gerobaknya. Ia seolah sudah memahami bahwa tidak ada nasihat yang mampu mengubah keputusan pria tua itu. Beberapa menit kemudian, sebuah bus berhenti di depan halte. Sejumlah penumpang turun dengan tergesa-gesa, sementara yang lain segera naik sebelum kendaraan itu kembali melanjutkan perjalanan. Mata Pak Harun memperhatikan setiap wajah yang keluar dari pintu bus dengan penuh harapan. Ketika seluruh penumpang telah berlalu, beliau kembali memandang jalan yang mulai lengang. Ekspresi wajahnya tetap tenang.
Namun jauh di dalam hati, masih tersimpan harapan yang belum pernah benar-benar padam. Harapan itulah yang membuat langkahnya selalu kembali ke halte yang sama selama bertahun-tahun. Menjelang senja, hujan turun semakin deras. Satu persatu penumpang meninggalkan halte setelah kendaraan yang mereka tunggu datang. Dalam waktu singkat suasana menjadi jauh lebih sepi. Hanya suara hujan yang menghantam atap seng dan deru kendaraan yang sesekali melintas memecah keheningan sore itu. Pak Harun memeluk tas kain lusuh yang selalu dibawanya. Di dalam tas tersebut tersimpan sebuah kotak kayu kecil yang tidak pernah diperlihatkan kepada siapapun. Kotak itu telah menemaninya selama bertahun-tahun. Bagi orang lain mungkin hanya sebuah benda tua yang tidak memiliki nilai. Namun bagi Pak Harun, isi kotak itu jauh lebih berharga daripada apapun yang pernah dimilikinya. Tidak lama kemudian, seorang perempuan muda berusia sekitar 23 tahun berlari kecil memasuki halte untuk menghindari hujan. Napasnya masih tersengal setelah berusaha menyelamatkan diri dari derasnya hujan. Ia duduk di bangku yang tidak jauh dari Pak Harun sambil mengusap air yang membasahi lengannya. Beberapa saat kemudian, pandangan mereka bertemu. Pak Harun memberikan senyum yang hangat. Perempuan muda itu membalas senyum tersebut dengan tulus. Tidak ada tatapan iba. Tidak ada sikap merendahkan. Hanya sebuah senyum sederhana yang entah mengapa mengingatkan Pak Harun kepada seseorang yang sudah sangat lama tidak ditemuinya. Beberapa menit kemudian, bus yang ditunggu perempuan muda itu akhirnya datang. Sebelum naik, ia kembali menoleh ke arah Pak Harun dan menganggukkan kepala sebagai tanda pamit. Pak Harun membalasnya dengan senyum yang sama. Beliau tidak mengetahui siapa perempuan muda itu. Beliau juga tidak pernah membayangkan bahwa pertemuan singkat di sebuah halte pada sore yang diguyur hujan tersebut akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Sejak hari itu, ada seseorang yang mulai bertanya-tanya mengapa seorang pria tua tidak pernah absen datang ke halte yang sama setiap sore, seolah sedang menjaga sebuah janji yang belum selesai. Dan tanpa disadari Pak Harun, rasa ingin tahu perempuan muda itu perlahan akan membuka sebuah rahasia yang selama bertahun-tahun beliau simpan rapat di dalam hati. Sejak pertemuan singkat di halte pada sore yang diguyur hujan itu, wajah Pak Harun terus teringat di benak perempuan muda tersebut. Entah mengapa, senyum hangat yang diberikan pria tua itu meninggalkan kesan yang sulit dijelaskan. Di tengah hiruk-pikuk kota yang penuh dengan orang-orang yang sibuk mengejar urusan masing-masing, masih ada seseorang yang mampu tersenyum dengan begitu tulus kepada orang asing yang bahkan belum pernah dikenalnya. Nama perempuan muda itu adalah Alia. Usianya baru 23 tahun. Ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan ekspedisi yang tidak terlalu jauh dari pusat kota. Setiap hari Alia berangkat menggunakan bus yang melewati halte tempat Pak Harun biasa duduk. Selama ini ia tidak pernah benar-benar memperhatikan siapa saja yang berada di halte tersebut. Namun sejak pertemuan pada sore itu, pandangannya selalu mencari sosok pria tua yang duduk di sudut bangku dengan tas kain lusuh di pangkuannya. Keesokan harinya, ketika bus yang ditumpanginya kembali berhenti di halte itu, Alia melihat Pak Harun sudah berada di tempat yang sama. Beliau mengenakan kemeja lengan panjang berwarna coklat yang tampak sudah cukup lama digunakan. Topi tua berwarna hitam masih setia menutupi sebagian rambutnya yang memutih. Di samping beliau terletak tas kain yang tidak pernah terpisah dari genggamannya. Saat mata mereka bertemu, Pak Harun kembali memberikan senyum yang sama seperti sehari sebelumnya. Alia membalas senyum itu dengan ramah sebelum bus kembali melanjutkan perjalanan. Peristiwa sederhana tersebut terus berulang hampir setiap hari. Tanpa pernah saling berbincang, keduanya mulai saling mengenali kehadiran masing-masing. Bagi Alia, pria tua itu menjadi pemandangan yang selalu ada setiap kali bus berhenti di halte. Sementara bagi Pak Harun, perempuan muda itu perlahan menjadi salah satu wajah yang tidak lagi terasa asing di antara ratusan penumpang yang datang dan pergi. Seminggu kemudian, rasa penasaran Alia semakin besar. Pada jam istirahat siang, ia tanpa sengaja menceritakan tentang pria tua yang selalu ditemuinya kepada beberapa rekan kerja. Salah seorang temannya langsung mengenali siapa yang dimaksud. Menurut cerita yang beredar, pria tua itu sudah bertahun-tahun datang ke halte yang sama tanpa pernah diketahui alasannya. Ada yang mengatakan beliau sedang menunggu anaknya yang merantau. Ada pula yang berpendapat beliau kehilangan ingatan sehingga terus kembali ke tempat yang sama setiap hari.
Bahkan ada yang menganggap beliau hanya mencari perhatian karena hidup seorang diri. Tidak satu pun cerita itu memiliki kepastian. Semuanya hanya dugaan yang terus berpindah dari satu orang ke orang lainnya. Alia memilih tidak ikut mempercayai gosip tersebut. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari cara Pak Harun memandang jalan setiap sore. Tatapan itu bukan tatapan seseorang yang kehilangan arah. Sebaliknya, tatapan itu terlihat seperti milik seseorang yang masih menyimpan harapan sangat besar di dalam hatinya. Rasa penasaran itu akhirnya membuat Alia memutuskan turun satu halte lebih awal sepulang bekerja. Ia ingin melihat sendiri apa yang sebenarnya dilakukan Pak Harun. Sore itu cuaca cukup cerah. Pak Harun telah duduk di tempat biasanya sambil menikmati segelas teh hangat yang dibelinya dari warung kecil di seberang jalan. Sesekali beliau memperhatikan setiap bus yang datang, lalu kembali mengarahkan pandangan ke ujung jalan setelah seluruh penumpang turun. Selama hampir 1 jam, Alia hanya memperhatikan dari kejauhan. Tidak ada sesuatu yang aneh. Pak Harun tidak meminta uang kepada siapapun. Beliau juga tidak mengganggu orang yang sedang menunggu kendaraan. Beliau hanya duduk dengan tenang sambil sesekali tersenyum kepada orang-orang yang menyapanya. Beberapa anak sekolah bahkan sempat menghampiri untuk membeli jajanan di dekat halte. Salah seorang anak tanpa sengaja menjatuhkan botol minumnya hingga menggelinding ke tengah trotoar. Pak Harun segera berdiri, mengambil botol tersebut, lalu menyerahkannya kembali dengan senyum hangat. Anak kecil itu mengucapkan terima kasih sebelum berlari menyusul teman-temannya. Peristiwa sederhana itu semakin membuat Alia yakin bahwa pria tua tersebut bukan seperti yang selama ini dibicarakan banyak orang. Beliau tampak begitu tenang menjalani hari-harinya. Namun di balik ketenangan itu, Alia juga melihat sesuatu yang sulit dijelaskan. Setiap kali sebuah bus berhenti, mata Pak Harun selalu memperhatikan satu demi satu wajah penumpang yang turun. Tatapan itu begitu teliti, seolah beliau takut melewatkan seseorang yang sangat penting. Begitu bus kembali melaju dan orang yang diharapkan tidak juga muncul, wajah Pak Harun hanya terlihat sedikit menunduk sebelum kembali tersenyum seperti biasa. Tidak ada keluhan, tidak ada kemarahan, hanya kesabaran yang seolah tidak pernah habis. Menjelang matahari terbenam, Pak Harun akhirnya berdiri. Beliau merapikan kemejanya, menggenggam tas kain lusuh itu dengan hati-hati, lalu berjalan meninggalkan halte. Alia mengikuti dari kejauhan tanpa bermaksud mengganggu. Beliau berjalan perlahan melewati beberapa gang kecil, hingga akhirnya memasuki sebuah rumah kontrakan sederhana yang tampak sudah cukup tua. Di depan pintu kontrakan, Pak Harun berhenti sejenak. Beliau mengeluarkan sebuah kunci kecil dari saku bajunya, membuka pintu, lalu masuk ke dalam rumah tanpa mengetahui bahwa sejak tadi ada sepasang mata yang diam-diam memperhatikan. Alia tidak melanjutkan langkahnya. Ia memilih pulang dengan pikiran yang dipenuhi berbagai pertanyaan. Semakin lama ia mengenal rutinitas Pak Harun, semakin kuat keyakinannya bahwa pria tua itu sedang menjaga sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar sebuah kebiasaan. Sementara itu, di dalam kontrakan kecilnya, Pak Harun meletakkan tas kain di atas meja kayu yang sudah mulai lapuk. Dengan sangat hati-hati beliau membuka kotak kayu yang selama ini selalu dibawanya. Di dalam kotak itu terdapat sebuah amplop tua yang warnanya mulai memudar dimakan usia. Pak Harun memandang amplop tersebut cukup lama. Jari-jarinya mengusap perlahan bagian tepinya yang sudah kusam, seolah sedang menjaga sebuah kenangan yang tidak ingin hilang. Beliau tidak membuka isi amplop itu. Setelah beberapa saat, kotak kayu kembali ditutup dan disimpan di tempat semula. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa benda sederhana itulah alasan mengapa Pak Harun masih terus datang ke halte yang sama selama bertahun-tahun. Dan tanpa disadari beliau, rasa ingin tahu Alia baru saja menjadi langkah pertama menuju rahasia yang selama ini berhasil beliau simpan rapat dari siapapun. Hari-hari terus berlalu dengan irama yang hampir tidak pernah berubah. Setiap sore, ketika matahari mulai condong ke barat, Pak Harun kembali berjalan menuju halte tua yang telah menjadi bagian dari hidupnya selama bertahun-tahun. Langkahnya memang semakin lambat dimakan usia, tetapi tidak sekalipun beliau terlihat ragu untuk menempuh perjalanan yang sama setiap hari. Bagi orang lain, kebiasaan itu mungkin terasa aneh. Namun bagi Pak Harun, perjalanan menuju halte bukan sekadar rutinitas.
Perjalanan itu adalah cara beliau menjaga sesuatu yang telah dijanjikan sejak masa muda. Tidak seorang pun mengetahui isi janji tersebut. Tidak ada pula yang pernah mendengar Pak Harun menceritakannya kepada siapapun. Beliau memilih menyimpan semuanya di dalam hati, seolah takut kenangan itu akan memudar jika terlalu sering diucapkan. Sementara itu, rasa penasaran Alia semakin sulit dibendung. Setelah beberapa kali memperhatikan Pak Harun dari kejauhan, ia mulai merasa bahwa pria tua itu bukan sekadar orang yang sedang menunggu seseorang. Ada kesabaran yang begitu besar dalam setiap tatapan beliau, seolah waktu yang terus berjalan tidak pernah mampu menghapus keyakinannya. Suatu sore, Alia memutuskan membeli 2 gelas teh hangat dari warung kecil di seberang halte. Dengan langkah pelan ia menghampiri Pak Harun, lalu menyodorkan salah satu gelas sambil tersenyum. Pak Harun tampak sedikit terkejut menerima perhatian itu. Beliau mengucapkan terima kasih dengan wajah yang hangat, kemudian mempersilakan Alia duduk di bangku yang masih kosong. Mereka menikmati teh hangat di tengah lalu lintas yang tidak pernah sepi. Tidak banyak percakapan yang terjadi. Alia hanya memperkenalkan namanya dan bercerita bahwa hampir setiap hari ia melewati halte tersebut sepulang bekerja. Pak Harun mendengarkan dengan penuh perhatian sambil sesekali menganggukkan kepala. Beliau kemudian mengatakan bahwa kota ini selalu berubah dari tahun ke tahun. Gedung-gedung baru terus bermunculan, jalan semakin ramai, dan wajah orang-orang datang silih berganti. Namun ada beberapa hal yang menurut beliau tidak boleh berubah begitu saja. Salah satunya adalah kesetiaan terhadap janji yang pernah diucapkan. Kalimat itu membuat Alia terdiam. Ia tidak berani bertanya lebih jauh. Meskipun demikian, rasa ingin tahunya justru semakin besar. Pembicaraan mereka berhenti ketika sebuah bus memasuki halte. Seperti biasanya, Pak Harun segera berdiri. Pandangan beliau mengikuti setiap penumpang yang turun dari kendaraan itu. Satu persatu wajah diperhatikannya dengan penuh harapan. Namun setelah bus kembali melaju, harapan itu kembali disimpan rapat tanpa sedikit pun keluhan. Pak Harun duduk kembali dengan senyum yang masih sama. Beliau seolah telah berdamai dengan kenyataan bahwa hari itu bukan hari yang beliau tunggu. Melihat pemandangan tersebut, hati Alia terasa begitu berat. Ia mulai membayangkan betapa panjang perjalanan yang telah dijalani pria tua itu. Menunggu sehari saja sudah terasa melelahkan bagi sebagian orang. Pak Harun telah melakukannya selama bertahun-tahun. Sejak sore itu, Alia mulai lebih sering menemani Pak Harun sebelum bus yang ditunggunya datang. Mereka tidak pernah berbicara banyak. Kadang mereka hanya menikmati teh hangat sambil memandang kendaraan yang berlalu lalang. Kadang Alia menceritakan pekerjaannya, sedangkan Pak Harun lebih sering menjadi pendengar yang sabar. Tanpa disadari, hubungan mereka perlahan berubah. Pak Harun mulai menganggap Alia seperti cucu sendiri. Sementara Alia semakin menghormati pria tua itu karena ketulusan dan kesederhanaannya. Pada suatu sore, ketika angin bertiup cukup kencang, tas kain yang berada di pangkuan Pak Harun tanpa sengaja terjatuh ke lantai halte. Kotak kayu kecil yang selalu beliau bawa ikut terlepas dan menggelinding beberapa langkah. Alia segera memungut kotak tersebut sebelum terkena cipratan air hujan. Saat hendak menyerahkannya kembali, ia melihat tutup kotak sedikit terbuka akibat benturan. Di dalamnya tampak selembar foto lama yang warnanya telah memudar dimakan usia. Foto itu hanya terlihat sekilas. Belum sempat Alia memperhatikannya lebih jelas, Pak Harun segera menerima kotak tersebut dan menutupnya dengan sangat hati-hati. Beliau tersenyum sambil mengucapkan terima kasih. Tatapan matanya penuh rasa syukur, tetapi juga menyimpan kekhawatiran yang sulit disembunyikan. Alia memahami bahwa benda itu memiliki arti yang sangat penting. Karena menghormati perasaan Pak Harun, ia memilih tidak bertanya. Sore mulai berubah menjadi malam. Sebelum pulang, Pak Harun berdiri memandang jalan raya yang perlahan semakin lengang. Dengan suara yang sangat pelan, hampir seperti berbicara kepada dirinya sendiri, beliau mengatakan bahwa selama seseorang masih mampu mengingat sebuah janji, harapan belum benar-benar berakhir. Kalimat itu terus terngiang di benak Alia sepanjang perjalanan pulang. Ia mulai menyadari bahwa jawaban yang selama ini ingin diketahuinya mungkin tidak akan pernah ditemukan hanya dengan bertanya. Jawaban itu tersembunyi di dalam masa lalu Pak Harun. Dan jika ingin memahami alasan pria tua itu terus kembali ke halte yang sama,
Alia harus menemukan siapa orang yang pernah membuat sebuah janji yang begitu berharga hingga sanggup dijaga sepanjang hidup. Hari-hari berikutnya membawa perubahan kecil yang perlahan mulai mengisi kehidupan Pak Harun. Jika sebelumnya beliau lebih sering menghabiskan waktu seorang diri di halte, kini hampir setiap sore Alia menyempatkan diri untuk turun lebih awal sebelum melanjutkan perjalanan pulang. Kehadirannya tidak pernah mengganggu ketenangan Pak Harun. Sebaliknya, keberadaan perempuan muda itu justru membuat suasana halte terasa lebih hangat. Mereka tidak pernah berbicara tentang hal-hal yang terlalu pribadi. Sebagian besar waktu dihabiskan dengan membicarakan kehidupan sehari-hari, cuaca yang sering berubah, atau kisah-kisah ringan yang ditemui Alia selama bekerja. Pak Harun lebih banyak mendengarkan daripada bercerita. Sesekali beliau menanggapi dengan senyum atau nasihat sederhana yang selalu terasa menenangkan. Semakin lama mengenal Pak Harun, Alia semakin yakin bahwa pria tua itu menyimpan kisah hidup yang luar biasa. Cara beliau memandang setiap orang, ketenangan saat menghadapi berbagai komentar, dan kesabaran yang tidak pernah berubah membuat Alia percaya bahwa semua itu lahir dari pengalaman panjang yang tidak diketahui orang lain. Suatu sore, ketika Pak Harun pulang lebih awal karena hujan mulai turun, Alia memutuskan tetap berada di sekitar halte. Ia menghampiri pedagang gorengan yang setiap hari berjualan tidak jauh dari tempat Pak Harun biasa duduk. Pedagang itu tersenyum ketika Alia mulai bertanya tentang pria tua yang selama ini menjadi pelanggan setianya. Menurut cerita yang diketahuinya, Pak Harun sudah datang ke halte itu jauh sebelum dirinya mulai berjualan di sana. Saat pertama kali membuka usaha sekitar 12 tahun yang lalu, Pak Harun sudah memiliki kebiasaan duduk di bangku yang sama setiap sore. Pedagang itu pernah beberapa kali mencoba menanyakan alasannya. Namun setiap kali ditanya, Pak Harun hanya tersenyum dan mengatakan bahwa beliau sedang menunggu seseorang yang pernah berjanji akan datang. Tidak pernah ada penjelasan lebih dari itu. Tidak pernah ada nama yang disebutkan. Tidak pernah ada cerita tentang siapa orang yang dimaksud. Jawaban sederhana itu justru membuat rasa penasaran banyak orang semakin besar. Setelah berpamitan, Alia melangkah menuju warung kecil tempat Pak Harun biasa membeli teh hangat. Pemilik warung ternyata mengenal beliau dengan cukup baik. Menurutnya, Pak Harun hampir tidak pernah absen datang, bahkan ketika cuaca sedang sangat buruk. Pernah suatu hari hujan turun sejak pagi hingga malam disertai angin yang sangat kencang. Jalanan hampir kosong dan sebagian besar toko memilih tutup lebih awal. Namun menjelang sore, Pak Harun tetap berjalan menuju halte dengan membawa payung tua yang sudah beberapa kali dijahit. Pemilik warung sempat menyarankan agar beliau beristirahat di rumah saja. Pak Harun hanya tersenyum sambil berkata bahwa seseorang tidak boleh mengingkari janji hanya karena hujan. Kalimat itu masih diingat jelas oleh pemilik warung hingga hari ini. Mendengar cerita tersebut, hati Alia semakin dipenuhi rasa haru. Beliau benar-benar menjaga sesuatu yang tidak pernah dianggap sepele. Namun semakin banyak cerita yang didengarnya, semakin sedikit pula jawaban yang berhasil ditemukan. Malam harinya, rasa penasaran itu membuat Alia membuka komputer pribadinya. Ia mencoba mencari berbagai informasi lama mengenai halte tersebut melalui artikel berita, arsip kota, hingga forum warga yang membahas sejarah kawasan itu. Sebagian besar informasi hanya menjelaskan bahwa halte tersebut telah berdiri puluhan tahun dan menjadi salah satu pemberhentian bus tertua di kota. Tidak ada satupun informasi yang berkaitan dengan Pak Harun. Tidak ada foto. Tidak ada berita. Seolah-olah pria tua itu memang sengaja menjalani hidupnya tanpa ingin dikenal. Beberapa hari kemudian, Alia kembali menemani Pak Harun seperti biasa. Sore itu suasana halte tidak terlalu ramai. Angin bertiup pelan membawa dedaunan kering yang berjatuhan di sekitar bangku. Setelah cukup lama duduk berdampingan, Alia akhirnya memberanikan diri mengajukan sebuah pertanyaan yang sejak lama memenuhi pikirannya. Dengan penuh kehati-hatian, ia bertanya apakah Pak Harun tidak pernah merasa lelah menunggu seseorang selama bertahun-tahun. Pak Harun tidak langsung menjawab. Beliau memandang jalan raya beberapa saat sebelum mengalihkan pandangan ke arah langit yang mulai berubah jingga. Wajahnya tetap tenang seperti biasanya. Beliau kemudian mengatakan bahwa rasa lelah selalu datang kepada siapapun. Namun jika seseorang benar-benar percaya pada sebuah janji, rasa lelah bukan alasan untuk berhenti menunggu. Bagi Pak Harun, penantian bukanlah beban.
Penantian adalah bentuk penghormatan terhadap seseorang yang pernah memberikan arti sangat besar dalam hidupnya. Jawaban itu membuat Alia semakin menghormati pria tua tersebut. Ia sadar bahwa dirinya tidak akan pernah memperoleh jawaban hanya dengan bertanya secara langsung. Pak Harun bukan sedang menyembunyikan rahasia karena tidak percaya kepada orang lain. Beliau hanya sedang menjaga kenangan yang terlalu berharga untuk diceritakan dengan mudah. Menjelang senja, sebuah bus kembali berhenti di depan halte. Seperti biasanya, Pak Harun berdiri dan memperhatikan setiap penumpang yang turun. Tatapan penuh harapan itu kembali muncul. Namun harapan tersebut sekali lagi harus disimpan ketika orang yang beliau tunggu belum juga terlihat. Bus kembali melaju meninggalkan halte. Pak Harun duduk perlahan sambil menghela napas panjang. Pada saat yang sama, tanpa disadari keduanya, seorang pria parubaya yang baru saja turun dari bus berhenti beberapa langkah dari halte. Pria itu menoleh ke arah Pak Harun dengan wajah yang tampak terkejut. Tatapannya dipenuhi keraguan, seolah ia baru saja melihat seseorang yang sangat dikenalnya dari masa lalu. Ia tidak mendekat. Ia hanya memperhatikan Pak Harun selama beberapa saat, kemudian berjalan pergi sambil sesekali menoleh ke belakang. Sementara Pak Harun sama sekali tidak menyadari bahwa seseorang baru saja mengenalinya. Dan sejak sore itulah, masa lalu yang selama bertahun-tahun terkubur perlahan mulai menemukan jalannya untuk kembali. Sore itu berakhir seperti hari-hari sebelumnya. Pak Harun pulang menuju kontrakan kecilnya tanpa mengetahui bahwa ada sepasang mata yang terus memperhatikannya hingga menghilang di ujung gang. Sementara itu, pria parubaya yang sempat berhenti di dekat halte masih berdiri memandangi bangku tempat Pak Harun biasa duduk. Wajahnya dipenuhi kebingungan, seolah sedang berusaha memastikan bahwa orang yang baru saja dilihatnya benar-benar seseorang yang pernah dikenalnya puluhan tahun lalu. Keesokan harinya, Alia kembali turun di halte yang sama. Pak Harun telah duduk di tempat biasanya sambil memegang segelas teh hangat. Senyum ramah masih menghiasi wajah beliau ketika melihat Alia datang menghampiri. Mereka menghabiskan sore seperti biasa. Tidak banyak percakapan. Suasana yang tenang justru membuat keduanya merasa nyaman. Menjelang matahari terbenam, pria parubaya itu kembali muncul. Kali ini ia tidak hanya memperhatikan dari kejauhan. Ia menghampiri warung kecil di seberang halte dan membeli segelas kopi. Setelah berbincang sebentar dengan pemilik warung, pandangannya kembali tertuju kepada Pak Harun. Alia memperhatikan semua itu. Rasa penasarannya mendorongnya mendekati pria tersebut setelah Pak Harun pulang lebih dulu. Dengan sopan Alia memperkenalkan diri dan bertanya apakah pria itu mengenal Pak Harun. Pria tersebut tersenyum pelan. Ia mengaku bernama Pak Yusuf, seorang pensiunan sopir bus yang selama lebih dari 30 tahun melayani rute yang melewati halte itu. Nama Pak Harun terdengar sangat akrab di telinganya. Bukan karena mereka berteman dekat, melainkan karena hampir setiap hari beliau melihat pria itu berdiri atau duduk di halte yang sama. Pak Yusuf lalu menarik napas panjang sebelum mulai mengenang masa lalu. Menurut ingatannya, ketika pertama kali menjadi sopir bus, Pak Harun masih tampak sebagai pria muda yang usianya belum genap 30 tahun. Tubuhnya masih tegap, rambutnya masih hitam, wajahnya masih dipenuhi semangat. Namun satu hal yang tidak pernah berubah sejak dulu hingga sekarang adalah tatapan penuh harapan setiap kali sebuah bus berhenti di halte itu. Pak Yusuf mengaku pernah merasa penasaran. Suatu hari ia memberanikan diri bertanya kepada Pak Harun mengapa selalu datang ke halte yang sama. Jawaban yang diterimanya saat itu masih diingat jelas sampai sekarang. Pak Harun hanya mengatakan bahwa beliau sedang menunggu seseorang yang pernah berjanji akan kembali melalui halte tersebut. Tidak ada penjelasan lain. Tidak ada nama. Tidak ada cerita. Hanya satu kalimat sederhana yang terus melekat di ingatan Pak Yusuf selama puluhan tahun. Mendengar cerita itu, Alia merasakan bulu kuduknya meremang. Selama ini ia mengira Pak Harun telah menunggu selama belasan tahun. Ternyata penantian itu sudah berlangsung jauh lebih lama. Pak Yusuf kemudian melanjutkan ceritanya. Selama menjadi sopir bus, beliau berkali-kali melihat Pak Harun datang meskipun hujan deras, panas terik, bahkan ketika kota sedang dilanda banjir yang membuat banyak kendaraan tidak dapat beroperasi. Pak Harun tetap datang. Kadang hanya duduk selama 1 jam. Kadang menunggu hingga malam.
Namun tidak pernah sekalipun beliau terlihat marah atau putus asa. Pak Yusuf mengaku sering bertanya-tanya dari mana seorang manusia memperoleh kesabaran sebesar itu. Sayangnya, beliau tidak pernah menemukan jawabannya. Sebelum berpamitan, Pak Yusuf mengatakan satu hal yang membuat Alia semakin terdiam. Menurut beliau, selama puluhan tahun menjadi sopir bus, ia tidak pernah sekalipun melihat orang yang ditunggu Pak Harun datang ke halte itu. Kalimat tersebut terus terngiang di kepala Alia sepanjang perjalanan pulang. Jika memang tidak pernah ada seorang pun yang datang, mengapa Pak Harun masih terus bertahan hingga sekarang? Apa yang membuat seseorang sanggup menjaga sebuah janji selama lebih dari 40 tahun? Malam itu Alia tidak dapat memejamkan mata. Ia membuka kembali catatan-catatan kecil yang selama ini dibuatnya mengenai Pak Harun. Tanggal, kebiasaan, cerita dari pedagang, cerita dari pemilik warung. Kini semuanya bertambah dengan kisah Pak Yusuf. Semakin banyak informasi yang berhasil dikumpulkan, semakin besar pula keyakinannya bahwa jawaban dari semua misteri itu pasti masih tersimpan di suatu tempat. Sementara itu, di dalam kontrakan sederhananya, Pak Harun kembali membuka kotak kayu yang selalu beliau simpan dengan hati-hati. Beliau mengeluarkan amplop tua yang sudah mulai rapuh dimakan usia. Untuk pertama kalinya, amplop itu perlahan dibuka. Di dalamnya bukan hanya terdapat selembar foto yang telah memudar. Ada pula secari kertas kecil yang lipatannya sudah mulai menguning. Pak Harun memandang kertas itu cukup lama tanpa membukanya. Tatapan beliau dipenuhi kerinduan yang begitu dalam. Setelah beberapa saat, kertas tersebut kembali disimpan ke dalam amplop, lalu dimasukkan lagi ke dalam kotak kayu. Beliau menutup kotak itu perlahan sambil tersenyum tipis. Senyum yang tidak lahir karena bahagia, melainkan karena keyakinan bahwa sebuah janji tidak akan pernah kehilangan nilainya, meskipun waktu terus berjalan tanpa menunggu siapapun. Pada malam yang sama, Alia mengambil sebuah keputusan. Ia tidak ingin lagi hanya menebak-nebak. Ia ingin menemukan sendiri siapa orang yang telah membuat Pak Harun menjaga sebuah janji selama hampir setengah abad. Tanpa disadarinya, keputusan itu akan membawanya pada sebuah kenyataan yang jauh lebih mengharukan daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Sejak mendengar cerita Pak Yusuf, pikiran Alia tidak pernah benar-benar tenang. Hampir setiap malam ia kembali mengingat setiap kalimat yang diucapkan pensiunan sopir bus itu. Semakin dipikirkan, semakin sulit baginya memahami bagaimana seseorang mampu menjaga sebuah penantian selama puluhan tahun tanpa kehilangan harapan. Baginya, penantian selama beberapa bulan saja sudah terasa berat. Pak Harun telah menjalani puluhan tahun dengan keyakinan yang tetap sama. Sore itu Alia kembali datang lebih awal ke halte. Pak Harun sudah duduk di bangku seperti biasanya. Tas kain lusuh masih berada di pangkuan beliau, sementara segelas teh hangat mengepulkan uap tipis di sampingnya. Mereka saling menyapa dengan senyum. Percakapan yang terjadi tetap sederhana. Alia bercerita tentang pekerjaannya yang mulai sibuk menjelang akhir bulan, sedangkan Pak Harun lebih banyak mendengarkan sambil sesekali memberikan tanggapan yang membuat Alia merasa dihargai. Tidak lama kemudian, seorang ibu lanjut usia yang membawa beberapa kantong belanja terlihat kesulitan menyeberang jalan. Tanpa banyak bicara, Pak Harun segera berdiri menghampiri. Beliau membantu membawa barang-barang perempuan itu hingga ke seberang jalan, lalu kembali ke halte dengan langkah perlahan. Perempuan tua tersebut berkali-kali mengucapkan terima kasih. Pak Harun hanya tersenyum dan berkata bahwa suatu hari nanti setiap orang akan membutuhkan pertolongan orang lain. Peristiwa sederhana itu kembali membuat Alia kagum. Beliau tidak pernah meminta perhatian. Beliau hanya selalu memilih berbuat baik. Menjelang petang, Pak Harun berpamitan lebih dahulu. Beliau mengatakan ada sedikit urusan yang harus diselesaikan di rumah. Setelah sosok beliau menghilang di ujung gang, Alia kembali memandangi halte yang mulai lengang. Di dalam benaknya muncul satu pertanyaan yang belum pernah ia pikirkan sebelumnya. Jika Pak Harun begitu setia menjaga sebuah janji, mungkinkah masih ada orang lain yang mengetahui kisah tersebut? Keesokan harinya, Alia memutuskan mengambil cuti setengah hari dari pekerjaannya. Ia kembali mendatangi kawasan kontrakan tempat Pak Harun tinggal. Niatnya bukan untuk mencampuri kehidupan pribadi beliau, melainkan mencari seseorang yang mungkin telah lama mengenal pria tua itu. Di ujung gang,
Alia bertemu dengan seorang pemilik toko kelontong yang sudah puluhan tahun tinggal di lingkungan tersebut. Setelah memperkenalkan diri, Alia dengan sopan menanyakan tentang Pak Harun. Pemilik toko tersenyum hangat. Menurutnya, Pak Harun dikenal sebagai pribadi yang baik dan tidak pernah mencari masalah dengan siapapun. Beliau selalu membayar tepat waktu, sering membantu tetangga yang membutuhkan, dan tidak pernah menolak ketika diminta menjaga anak-anak yang bermain di sekitar kontrakan. Namun ada satu kebiasaan yang selalu membuat warga penasaran. Setiap malam sebelum tidur, lampu di ruang depan kontrakan Pak Harun selalu menyala hingga larut. Banyak yang mengira beliau gemar membaca. Namun beberapa kali tetangga melihat beliau hanya duduk sendiri di depan meja sambil memandangi beberapa lembar kertas yang sudah tampak sangat tua. Mendengar cerita itu, Alia kembali teringat pada amplop yang pernah dilihatnya di dalam kotak kayu. Kini ia semakin yakin bahwa benda-benda itulah yang menjadi kunci dari seluruh penantian Pak Harun. Sore harinya, ketika Alia kembali ke halte, Pak Harun sudah menunggunya seperti biasa. Beliau tersenyum ramah, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Tatapan beliau terlihat lebih lama daripada biasanya. Seolah-olah beliau mengetahui bahwa Alia sedang berusaha mencari jawaban. Pak Harun tidak bertanya kemana Alia pergi hari itu. Beliau juga tidak menyinggung apapun mengenai pencarian yang sedang dilakukan Alia. Beliau hanya berkata bahwa rasa ingin tahu adalah hal yang baik selama tidak membuat seseorang kehilangan rasa hormat kepada orang lain. Kalimat itu membuat Alia terdiam. Ia merasa seolah Pak Harun mengetahui isi pikirannya. Dengan jujur Alia meminta maaf apabila tanpa sengaja telah terlalu jauh mencampuri kehidupan beliau. Pak Harun tersenyum lembut. Beliau mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dimaafkan. Menurut beliau, setiap orang yang datang ke dalam hidup seseorang pasti membawa alasan yang telah ditentukan oleh Tuhan. Ada yang datang untuk tinggal. Ada yang datang hanya sebentar. Ada pula yang datang untuk membantu menyelesaikan sesuatu yang telah lama tertunda. Alia tidak sepenuhnya memahami maksud kalimat tersebut. Namun entah mengapa, hatinya terasa semakin yakin bahwa dirinya memang dipertemukan dengan Pak Harun bukan tanpa alasan. Matahari mulai tenggelam. Sebuah bus kembali berhenti di depan halte. Seperti biasanya, Pak Harun berdiri dan memperhatikan setiap wajah yang turun dari kendaraan itu. Harapan yang sama kembali terlihat di mata beliau. Namun bus kembali melaju tanpa membawa orang yang dinantikan. Pak Harun duduk perlahan. Beliau menatap langit yang mulai berubah gelap. Kemudian menarik napas panjang dengan wajah yang tetap tenang. Sesampainya di rumah malam itu, Pak Harun kembali membuka kotak kayu yang selama ini selalu dijaganya. Dengan sangat hati-hati beliau mengeluarkan amplop tua yang telah menemaninya selama puluhan tahun. Kali ini amplop tersebut benar-benar dibuka. Di dalamnya tersimpan selembar surat yang tintanya mulai memudar dimakan usia. Pak Harun mengusap lipatan surat itu dengan ujung jarinya. Beliau belum membacanya. Beliau hanya memegangnya cukup lama sambil memejamkan mata, seolah seluruh kenangan di masa lalu kembali hadir di hadapannya. Sesaat kemudian surat itu dilipat kembali dan dimasukkan ke dalam amplop. Di sudut kanan bawah surat yang sempat terbuka beberapa detik itu, tampak sebuah nama yang belum pernah diketahui siapapun. Nama itu hanya terlihat sekilas. Cukup untuk membuat satu rahasia besar perlahan mulai mendekati saatnya terungkap. Pagi itu udara terasa lebih dingin daripada biasanya. Langit masih diselimuti awan tipis ketika Pak Harun membuka pintu kontrakan kecil yang telah menjadi tempat tinggalnya selama bertahun-tahun. Beliau berdiri beberapa saat di ambang pintu sambil menarik napas panjang. Tubuhnya memang masih mampu berjalan, tetapi tenaga yang dahulu terasa begitu kuat kini perlahan mulai berkurang. Usia tidak pernah berhenti berjalan. Pak Harun memahami kenyataan itu lebih baik daripada siapapun. Beberapa minggu terakhir, langkah beliau terasa semakin berat. Lututnya mulai sering terasa nyeri ketika berjalan terlalu jauh. Napasnya juga lebih cepat terengah setiap kali harus menaiki jalan yang sedikit menanjak. Namun satu kebiasaan tidak pernah berubah. Menjelang sore, beliau tetap mengenakan kemeja terbaik yang dimilikinya, mengambil tas kain lusuh yang selalu dibawa, lalu berjalan menuju halte dengan keteguhan yang sama seperti puluhan tahun sebelumnya. Di sisi lain, Alia mulai menyadari perubahan itu. Sejak beberapa hari terakhir,
Ia melihat Pak Harun lebih sering mengusap lututnya ketika duduk. Sesekali beliau menahan batuk dan menarik napas lebih dalam sebelum kembali tersenyum kepada siapapun yang menyapanya. Pak Harun berusaha menyembunyikan semuanya. Beliau tidak ingin orang lain merasa kasihan. Beliau hanya ingin tetap menjadi pria tua yang menunggu dengan tenang. Sore itu, Alia datang membawa sebuah termos kecil berisi teh hangat dan beberapa potong roti yang baru dibelinya di perjalanan. Pak Harun menerimanya dengan penuh rasa syukur. Beliau sempat mengatakan bahwa perhatian sederhana seperti itu terasa jauh lebih berharga daripada apapun yang dapat dibeli dengan uang. Kalimat tersebut membuat Alia tersenyum, tetapi di dalam hatinya tumbuh kekhawatiran yang semakin sulit disembunyikan. Beliau tampak jauh lebih kurus dibandingkan saat pertama kali mereka bertemu. Wajahnya memang masih memancarkan ketenangan, tetapi tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang tidak dapat disembunyikan lagi. Beberapa saat kemudian sebuah bus berhenti di depan halte. Seperti biasanya, Pak Harun berdiri dengan perlahan. Beliau memperhatikan setiap penumpang yang turun dengan tatapan penuh harapan. Namun ketika bus kembali melaju, orang yang dinantikan belum juga terlihat. Pak Harun kembali duduk sambil tersenyum kecil, seolah telah terbiasa menerima kenyataan itu. Alia memandang beliau dengan perasaan yang semakin berat. Untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya kepada dirinya sendiri apakah waktu masih berpihak kepada Pak Harun. Malam harinya, Alia tidak dapat menghilangkan kegelisahan itu. Ia membuka kembali catatan-catatan yang selama ini disimpannya. Semua cerita dari pedagang gorengan, pemilik warung, Pak Yusuf, hingga para tetangga kembali dibacanya satu persatu. Semakin banyak ia membaca, semakin jelas satu kenyataan yang mulai terbentuk. Pak Harun tidak sedang menunggu karena terpaksa. Beliau memilih menunggu. Dan pilihan itu telah dijalaninya dengan penuh kesetiaan selama hampir seluruh masa dewasanya. Keesokan harinya Alia kembali menemui Pak Yusuf. Ia merasa masih ada bagian cerita yang belum pernah disampaikan. Pak Yusuf tampak berpikir cukup lama sebelum akhirnya mengingat sebuah peristiwa yang hampir terlupakan. Menurut ingatannya, sekitar 30 tahun yang lalu pernah ada seorang perempuan datang ke halte itu. Perempuan tersebut berdiri cukup lama sambil memperhatikan Pak Harun dari kejauhan. Ia tidak menghampiri. Ia hanya memandang beberapa menit. Kemudian pergi dengan wajah yang dipenuhi air mata. Pak Yusuf tidak pernah mengetahui siapa perempuan itu. Ia juga tidak pernah melihatnya kembali. Namun sejak hari tersebut, Pak Harun terlihat membawa kotak kayu kecil kemanapun beliau pergi. Cerita itu membuat Alia merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Untuk pertama kalinya, muncul petunjuk yang benar-benar berbeda dari semua informasi sebelumnya. Berarti seseorang pernah datang. Berarti ada seseorang yang mengetahui penantian Pak Harun. Namun mengapa perempuan itu tidak pernah menghampiri beliau? Mengapa ia justru pergi sambil menangis? Pertanyaan-pertanyaan itu memenuhi benak Alia sepanjang perjalanan pulang. Sore harinya, ketika bus berhenti di halte, Alia melihat Pak Harun kembali berdiri seperti biasa. Namun baru beberapa langkah berjalan, tubuh beliau tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Tas kain yang selalu digenggamnya terlepas dan jatuh ke lantai halte. Beberapa penumpang segera menghampiri untuk membantu. Alia berlari mendekati Pak Harun dengan wajah yang dipenuhi kepanikan. Beruntung beliau tidak sampai terjatuh. Setelah duduk kembali, Pak Harun tersenyum dan mengatakan bahwa tubuhnya memang tidak lagi sekuat dahulu. Beliau meminta semua orang tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Meskipun demikian, Alia dapat melihat sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya sejak mengenal Pak Harun, beliau tampak benar-benar kelelahan. Sebelum pulang, Alia memandang pria tua itu dengan hati yang dipenuhi kecemasan. Kini ia tidak lagi hanya ingin mengetahui rahasia di balik halte tua tersebut. Ia mulai takut. Takut apabila waktu lebih dahulu membawa Pak Harun pergi sebelum janji yang selama ini dijaganya sempat menemukan akhirnya. Dan tanpa diketahui siapapun, pada malam yang sama, seseorang sedang membuka sebuah kotak tua di loteng rumahnya. Di dalam kotak itu terdapat sebuah foto lama yang memperlihatkan seorang pria muda berdiri di depan halte yang sama. Di samping pria muda itu berdiri seorang perempuan yang wajahnya mulai memudar dimakan usia. Orang yang memegang foto tersebut menatapnya cukup lama sebelum berbisik pelan. "Maafkan aku, Harun,
Tidak ada seorang pun yang mendengar bisikan itu. Namun sejak malam tersebut, roda takdir yang telah berhenti selama puluhan tahun mulai kembali bergerak. Sejak kejadian di halte beberapa hari sebelumnya, Alia semakin sering memperhatikan kondisi Pak Harun. Pria tua itu masih datang setiap sore, masih mengenakan kemeja yang sama, masih membawa tas kain lusuh dan kotak kayu yang tidak pernah lepas dari sisinya. Namun kini langkah beliau semakin pelan. Sesekali beliau berhenti sejenak sebelum melanjutkan perjalanan menuju bangku yang selama puluhan tahun menjadi saksi penantiannya. Alia beberapa kali mengusulkan agar Pak Harun beristirahat di rumah. Beliau hanya tersenyum. Menurutnya, selama masih mampu melangkah, beliau ingin tetap datang. Beliau tidak ingin suatu hari nanti seseorang benar-benar datang, tetapi justru tidak menemukan dirinya di tempat yang telah dijanjikan. Kalimat itu membuat dada Alia terasa sesak. Hari demi hari berlalu. Rasa ingin tahu yang selama ini dipendam akhirnya membawa Alia kembali menemui Pak Yusuf. Pensiunan sopir bus itu menyambut Alia dengan ramah. Setelah mendengar cerita mengenai kondisi Pak Harun yang mulai melemah, wajah Pak Yusuf berubah muram. Beliau terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata bahwa mungkin sudah waktunya ada seseorang yang mengetahui sebagian dari kisah lama itu. Pak Yusuf kemudian masuk ke dalam rumah dan kembali membawa sebuah kotak kardus yang tampak usang. Kotak itu berisi beberapa benda peninggalan masa ketika beliau masih menjadi sopir bus. Ada topi dinas lama, peluit, buku catatan perjalanan, dan beberapa foto yang warnanya mulai memudar. Di antara tumpukan foto tersebut, Pak Yusuf menemukan sebuah gambar yang langsung membuat napasnya tertahan. Foto itu memperlihatkan sebuah halte yang sama, tetapi puluhan tahun lebih muda. Di depan halte berdiri seorang pria muda dengan senyum yang penuh semangat. Di sampingnya berdiri seorang perempuan yang usianya tidak jauh berbeda. Keduanya tampak saling memandang sambil tersenyum. Pak Yusuf menyerahkan foto itu kepada Alia. Perempuan muda itu memperhatikannya dengan saksama. Meskipun wajah pria dalam foto masih muda, Alia langsung mengenalinya. Tatapan mata itu tidak berubah. Senyum yang sederhana itu juga masih sama. Pria muda dalam foto tersebut adalah Pak Harun. Di balik foto terdapat tulisan tangan yang tintanya hampir memudar. Tetaplah menungguku di tempat pertama kita bertemu. Aku pasti kembali. Tidak ada nama. Tidak ada tanggal. Hanya satu kalimat yang ditulis dengan sangat rapi. Alia memegang foto itu dengan kedua tangan yang mulai bergetar. Untuk pertama kalinya, ia mengetahui bahwa penantian Pak Harun memang berawal dari sebuah janji. Pak Yusuf mengaku tidak mengetahui siapa perempuan dalam foto tersebut. Beliau hanya mengingat bahwa beberapa tahun setelah foto itu diambil, Pak Harun mulai datang ke halte setiap sore. Sejak saat itu kebiasaan tersebut tidak pernah berhenti. Tidak peduli musim berganti. Tidak peduli usia terus berjalan. Pak Harun selalu kembali ke tempat yang sama. Alia meminta izin memotret foto tersebut agar dapat ditelusuri lebih lanjut. Pak Yusuf mengangguk. Beliau merasa benda itu mungkin memang sudah waktunya membantu membuka kisah yang selama ini terkubur. Malam harinya, Alia memperbesar foto itu menggunakan komputernya. Ia memperhatikan setiap sudut gambar dengan sangat teliti. Di bagian belakang halte, hampir tertutup oleh pepohonan, tampak sebuah papan nama kecil yang tidak terlalu jelas. Setelah beberapa kali memperbesar gambar, akhirnya tulisan itu dapat terbaca. Bukan nama jalan, bukan pula nama halte, melainkan nama sebuah panti asuhan yang dahulu berdiri tidak jauh dari lokasi tersebut. Keesokan harinya, Alia segera mendatangi alamat yang tertera pada foto lama itu. Bangunan panti asuhan memang masih ada, meskipun kini telah direnovasi beberapa kali. Seorang pengurus lanjut usia menyambut Alia dengan ramah. Ketika Alia memperlihatkan salinan foto lama tersebut, wajah pengurus itu perlahan berubah. Beliau tampak mengenali perempuan yang berdiri di samping Pak Harun. Dengan suara pelan, pengurus itu mengatakan bahwa perempuan tersebut pernah menjadi relawan di panti asuhan itu puluhan tahun yang lalu. Namanya. Beliau terdiam beberapa saat. Ingatan yang sudah lama tersimpan perlahan kembali. Kalau saya tidak salah, namanya Sinta. Nama itu membuat Alia membeku. Akhirnya, setelah sekian lama,
Orang yang ditunggu Pak Harun memiliki sebuah nama. Namun sebelum Alia sempat bertanya lebih jauh, pengurus panti menggeleng pelan. Beliau mengatakan bahwa hanya itu yang masih diingatnya. Sudah terlalu banyak tahun berlalu. Banyak dokumen lama hilang ketika gedung mengalami kebakaran kecil bertahun-tahun lalu. Keberadaan Sinta setelah meninggalkan panti asuhan tidak pernah diketahui lagi. Alia pulang dengan perasaan yang bercampur aduk. Kini misteri itu tidak lagi tanpa arah. Ia telah memiliki nama, memiliki foto, memiliki sebuah janji. Namun satu pertanyaan terbesar justru semakin kuat memenuhi pikirannya. Jika Sinta benar-benar berjanji akan kembali, mengapa ia menghilang tanpa jejak selama puluhan tahun? Sementara itu, di halte tua yang mulai sepi menjelang malam, Pak Harun kembali memandang jalan yang perlahan lengang. Beliau tidak mengetahui bahwa seseorang kini sedang menelusuri jejak masa lalunya. Beliau juga tidak mengetahui bahwa nama yang selama puluhan tahun hanya disimpan di dalam hati, kini untuk pertama kalinya kembali diucapkan oleh orang lain. Dan jauh di tempat lain, seorang perempuan berusia lanjut menatap sebuah foto yang sama sambil menggenggam dadanya. Air matanya jatuh tanpa mampu ditahan. Di bibirnya hanya terucap satu nama, Harun. Sejak mengetahui nama perempuan dalam foto itu, pikiran Alia tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali melihat Pak Harun duduk di halte dengan tatapan yang tidak pernah berubah, ia semakin yakin bahwa penantian selama puluhan tahun itu pasti memiliki alasan yang jauh lebih besar daripada sekadar cinta yang tidak sampai. Di sisi lain, kondisi Pak Harun terus melemah. Meski begitu, tidak satu hari pun beliau melewatkan perjalanan menuju halte. Setiap sore beliau tetap datang, duduk di bangku yang sama, lalu memperhatikan setiap bus yang berhenti dengan harapan yang masih utuh. Melihat keadaan itu, Alia merasa waktu semakin sempit. Ia kembali mendatangi panti asuhan tempat Sinta dahulu menjadi relawan. Kali ini, pengurus yang telah lanjut usia itu tampak seperti sedang mengingat sesuatu. Beliau meminta Alia menunggu beberapa saat sebelum masuk ke ruang penyimpanan yang jarang dibuka. Di sudut ruangan terdapat sebuah lemari besi tua yang dipenuhi map-map usang. Sebagian besar dokumennya memang telah rusak karena usia. Namun setelah mencari cukup lama, pengurus itu menemukan sebuah buku tamu lama yang sampulnya mulai terlepas. Dengan hati-hati beliau membuka setiap halaman. Nama-nama para relawan tertulis rapi menggunakan tinta yang kini mulai memudar. Tidak lama kemudian, jemari beliau berhenti pada satu halaman. Di sana tertulis nama Sinta Prameswari. Di samping nama itu terdapat sebuah catatan kecil yang dibuat oleh pengurus lama. Mengundurkan diri karena harus menemani ibunya menjalani pengobatan di luar kota. Alia membaca catatan itu berulang kali. Setidaknya kini ia mengetahui bahwa Sinta tidak pergi begitu saja. Namun masih belum ada jawaban mengapa ia tidak pernah kembali menemui Pak Harun. Melihat Alia masih diliputi kebingungan, pengurus itu kembali berkata pelan. Beliau mengingat satu kejadian yang selama ini hampir terlupakan. Beberapa bulan setelah Sinta berhenti menjadi relawan, pernah datang seorang pria ke panti itu. Pria tersebut mencari Sinta. Namun saat itu para pengurus tidak mengetahui kemana perempuan muda itu pindah. Pria itu hanya menitipkan salam dan pergi dengan wajah yang sangat kecewa. Alia tidak perlu bertanya lebih jauh. Ia sudah tahu siapa pria itu. Pak Harun. Dadanya terasa sesak membayangkan dua orang yang sebenarnya sama-sama mencari, tetapi terus dipisahkan oleh keadaan. Sore harinya, Alia kembali menemani Pak Harun di halte. Ia memandang pria tua itu dengan perasaan yang berbeda. Kini ia mengetahui bahwa Pak Harun pernah berusaha mencari. Beliau tidak hanya diam menunggu. Beliau pernah mengejar harapan itu. Hanya saja, takdir membawa mereka berjalan di jalan yang berbeda. Pak Harun seolah dapat membaca perubahan pada wajah Alia. Beliau tersenyum kecil. Lagi memikirkan sesuatu. Alia mengangguk pelan. Ia tidak sanggup menceritakan apa yang baru diketahuinya. Pak Harun memandang jalan di depan mereka sebelum berkata dengan suara tenang. Kadang dalam hidup, kita sudah melakukan semua yang kita mampu. Kalau hasilnya berbeda dari yang kita harapkan, bukan berarti usaha itu sia-sia. Kalimat sederhana itu membuat mata Alia mulai berkaca-kaca.
Beliau mengucapkannya tanpa sedikit pun rasa marah kepada masa lalu. Tanpa menyalahkan siapapun. Tanpa menyalahkan takdir. Beliau hanya menerima kehidupan apa adanya. Malam itu, Alia memutuskan menelusuri nama Sinta melalui arsip kependudukan yang dapat diakses secara umum di perpustakaan kota. Pencarian itu berlangsung berjam-jam. Hingga akhirnya seorang petugas perpustakaan menghampirinya. Petugas tersebut mengatakan bahwa beberapa arsip lama telah dialihkan ke bentuk digital. Dengan bantuan pencarian itu, Alia menemukan satu informasi yang membuat napasnya tercekat. Beberapa puluh tahun silam, Sinta ternyata sempat menikah. Namun pernikahan itu tidak berlangsung lama. Suaminya meninggal karena sakit beberapa tahun kemudian. Sejak saat itu, hampir tidak ada lagi catatan mengenai kehidupannya selain perubahan alamat yang terus berpindah-pindah mengikuti pekerjaan sebagai perawat lansia. Tidak ada tanda bahwa Sinta pernah kembali ke kota tempat halte itu berada. Alia menutup layar komputer perlahan. Untuk pertama kalinya, ia mulai memahami bahwa kehidupan Sinta pun tidak berjalan mudah. Mungkin selama ini bukan karena ia melupakan janjinya. Mungkin ia justru dipaksa meninggalkan semuanya oleh keadaan yang tidak pernah dipilihnya sendiri. Keesokan sore, ketika Alia tiba di halte, bangku tempat Pak Harun biasa duduk terlihat kosong. Jantungnya langsung berdegup lebih cepat. Ia mencari ke sekeliling dengan wajah panik. Pedagang gorengan segera menghampirinya. Dengan suara pelan, beliau mengatakan bahwa Pak Harun sempat datang. Namun tiba-tiba merasa pusing dan dibawa ke klinik terdekat oleh beberapa warga. Tanpa berpikir panjang, Alia segera berlari menuju klinik. Di ruang perawatan sederhana itu, Pak Harun terbaring dengan infus terpasang di tangan kirinya. Beliau membuka mata ketika melihat Alia datang. Senyumnya masih sama. Nang. Seolah ingin meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja. Dokter menjelaskan bahwa kondisi Pak Harun tidak berbahaya untuk saat itu. Namun usia beliau membuat tubuhnya tidak lagi mampu dipaksa beraktivitas seperti dulu. Beliau membutuhkan banyak istirahat. Mendengar penjelasan itu, Alia menundukkan kepala. Air matanya jatuh tanpa mampu ditahan. Di dalam hati, ia mengucapkan satu janji yang belum pernah diucapkan kepada siapapun. Apapun yang harus dilakukan, ia akan menemukan Sinta. Bukan hanya untuk menjawab rasa penasarannya, tetapi agar Pak Harun tidak menghabiskan sisa hidupnya dengan terus bertanya, apakah orang yang dijanjikan itu pernah benar-benar berusaha kembali. Dan di sebuah rumah sederhana yang berjarak ratusan kilometer dari kota itu, seorang perempuan lanjut usia memandangi foto yang sama untuk kesekian kalinya. Di samping foto tersebut tergeletak sebuah surat yang tidak pernah berhasil dikirim. Di bagian atas surat itu hanya tertulis beberapa kata. Untuk Harun, yang tidak pernah berhenti kutunggu dalam doa. Malam setelah mengunjungi Pak Harun di klinik, Alia tidak lagi mampu menunda pencariannya. Ia teringat pada alamat terakhir yang ditemukan melalui arsip perpustakaan. Meski alamat itu sudah bertahun-tahun tidak diperbarui, Alia merasa harus mencoba. Ia tidak ingin suatu hari menyesal karena memilih menyerah sebelum melakukan segala yang mampu dilakukannya. Pagi berikutnya, ia mengambil cuti dari pekerjaannya. Perjalanan menuju kota kecil yang tercatat dalam arsip memakan waktu beberapa jam. Sesampainya di sana, Alia mendatangi alamat yang dimaksud. Rumah sederhana itu masih berdiri. Cat dindingnya mulai memudar. Halaman depannya dipenuhi tanaman bunga yang tumbuh rapi. Sementara sebuah kursi kayu tua berada di teras. Seorang perempuan lanjut usia keluar ketika mendengar suara pagar dibuka. Rambutnya telah memutih. Langkahnya pelan. Namun ketika Alia memperlihatkan salinan foto lama yang selama ini disimpannya, tangan perempuan itu langsung bergetar. Air matanya mengalir sebelum satu kata pun sempat terucap. Harun. Nama itu keluar begitu saja dari bibirnya. Alia tahu. Perempuan di hadapannya adalah Sinta. Setelah suasana sedikit tenang, Sinta mempersilakan Alia masuk. Di ruang tamu yang sederhana, perempuan itu mengambil sebuah kotak kayu kecil dari dalam lemari. Kotak itu hampir sama tuanya dengan kotak yang dimiliki Pak Harun. Dengan hati-hati ia membukanya. Di dalamnya tersimpan puluhan surat yang telah menguning dimakan usia. Tidak satu pun surat itu pernah dikirim.
Sinta mulai bercerita. Ketika ibunya jatuh sakit, ia harus meninggalkan kota dengan tergesa-gesa. Dalam benaknya, kepergian itu hanya sementara. Ia percaya dapat segera kembali dan menemui Harun di halte tempat mereka berjanji. Namun kehidupan berjalan di luar rencananya. Biaya pengobatan memaksanya bekerja siang dan malam. Alamat tempat tinggal terus berpindah. Hubungan dengan teman-teman lama terputus. Beberapa kali ia berusaha mencari kabar tentang Harun, tetapi selalu menemui jalan buntu. Di tengah perjuangan itu, keluarganya mendesaknya menikah dengan seorang pria yang bersedia membantu membiayai pengobatan sang ibu. Dengan hati yang hancur, Sinta menerima keputusan tersebut. Bukan karena berhenti mencintai Harun, melainkan karena merasa tidak memiliki pilihan lain. Beberapa tahun kemudian, suaminya meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya. Sejak saat itu, Sinta hidup sendiri sambil merawat orang-orang lanjut usia di berbagai kota. Setiap kali berpindah tempat, ia selalu membawa foto lama dan surat-surat yang ditulis untuk Harun. Surat-surat yang tidak pernah berhasil menemukan alamat tujuan. Sinta menundukkan kepala. Dengan suara yang bergetar, ia mengaku tidak pernah melupakan janji itu. Yang berubah hanyalah keadaan, bukan perasaannya. Mendengar semua itu, Alia tidak mampu menahan air matanya. Ia menggenggam tangan Sinta dengan lembut. Lalu berkata bahwa Harun masih datang ke halte yang sama. Setiap sore, selama puluhan tahun. Kalimat itu membuat Sinta membeku. Tubuhnya gemetar hebat. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan sambil menangis tanpa suara. Dia masih menunggu. Alia mengangguk pelan. Keesokan harinya, Alia mengantar Sinta kembali ke kota tempat halte tua itu berada. Perjalanan terasa begitu panjang. Tidak banyak percakapan yang terjadi. Sinta lebih sering memandangi foto lama di pangkuannya, seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk menghadapi seseorang yang selama puluhan tahun hanya hadir di dalam kenangan. Sore mulai turun ketika mobil berhenti tidak jauh dari halte. Pak Harun telah duduk di bangku seperti biasanya. Tas kain lusuh berada di sampingnya. Kotak kayu kesayangannya masih berada di pangkuan. Beliau sedang memperhatikan setiap bus yang datang dengan harapan yang tidak pernah padam. Sinta melangkah turun. Kakinya terasa berat. Setiap langkah membawa puluhan tahun penyesalan yang selama ini dipendam sendirian. Beberapa meter sebelum halte, ia berhenti. Air matanya kembali mengalir. Pak Harun yang semula memandang ke arah jalan perlahan menoleh. Tatapan mereka bertemu. Selama beberapa detik, tidak ada satupun kata yang terucap. Waktu seolah berhenti. Pak Harun berdiri perlahan. Beliau memandang wajah perempuan di hadapannya dengan mata yang mulai dipenuhi air mata. Senyum yang selama ini hanya dipenuhi harapan akhirnya berubah menjadi senyum yang dipenuhi rasa syukur. Dengan langkah yang pelan, keduanya saling mendekat. Tidak ada pelukan yang berlebihan. Tidak ada tangisan yang dibuat-buat. Hanya dua orang yang dipisahkan oleh puluhan tahun, kini kembali saling menatap dengan hati yang masih menyimpan kasih yang sama. Sinta mengeluarkan sebuah surat yang selama ini disimpannya. Tangannya masih bergetar ketika menyerahkannya kepada Pak Harun. Maaf, aku datang terlambat. Pak Harun menerima surat itu dengan kedua tangan. Beliau tidak langsung membukanya. Beliau justru tersenyum hangat. Lalu, kamu akhirnya menepati janjimu. Sinta menangis semakin deras. Aku takut kamu membenciku. Pak Harun menggeleng pelan. Kalau aku membencimu, aku tidak akan datang ke sini setiap hari. Kalimat itu membuat siapapun yang menyaksikan pertemuan tersebut menundukkan kepala dalam haru. Alia berdiri beberapa langkah di belakang mereka. Untuk pertama kalinya sejak mengenal Pak Harun, ia melihat beban yang selama ini dipikul pria tua itu benar-benar terangkat. Sore itu, untuk pertama kalinya setelah hampir setengah abad, Pak Harun tidak lagi memandangi setiap bus yang berhenti. Beliau hanya memandang satu orang. Orang yang sejak dahulu memenuhi seluruh penantiannya. Matahari perlahan tenggelam di balik langit jingga. Pak Harun membuka kotak kayu yang selalu dibawanya. Beliau mengeluarkan foto lama yang selama ini menjadi pengingat sebuah janji. Sinta tersenyum sambil mengeluarkan foto yang sama dari kotaknya.
Keduanya saling berpandangan, lalu tertawa pelan di tengah air mata yang masih mengalir. Beberapa hari kemudian, warga sekitar mulai menyadari satu perubahan kecil. Bangku tua di halte itu tidak lagi ditempati oleh seorang pria tua sendirian. Kini, setiap sore, dua orang lanjut usia duduk berdampingan sambil menikmati segelas teh hangat. Mereka tidak lagi menunggu seseorang datang. Mereka hanya menikmati waktu yang akhirnya mempertemukan kembali dua hati yang tidak pernah benar-benar saling meninggalkan. Alia sesekali datang membawa teh dan roti seperti biasanya. Namun kini ia tidak lagi dipenuhi rasa penasaran. Yang tersisa hanyalah rasa syukur karena sempat menjadi bagian kecil dari akhir sebuah penantian yang begitu panjang. Sejak saat itu, halte tua tersebut tidak lagi dikenal sebagai tempat seorang pria tua menunggu tanpa kepastian. Bagi orang-orang yang mengetahui kisahnya, halte itu menjadi pengingat bahwa janji yang dijaga dengan ketulusan mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menemukan jalannya. Tetapi selama hati tidak dipenuhi kebencian dan masih mampu memaafkan, harapan selalu memiliki kesempatan untuk pulang.